warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pemrograman komputer bab array. Bersama saya Humairah Ratu Ayu. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran mata kuliah pemrograman komputer yang telah diajarkan oleh Bu Yanti. Oke, sebelum kita masuk tentang definisi array, bagaimana cara menggunakan array dalam program, kalian harus tahu dulu apa sih tujuan kita belajar array pada hari ini. Oke, yang pertama, menerangkan hakikat dari array. Yang kedua, menerangkan cara menggunakan array. Yang ketiga, mahasiswa memahami pengertian dan fungsi dari array. Yang keempat, mahasiswa mengetahui cara menggunakan array di dalam program. Oke. Selanjutnya yaitu array. Apa sih itu array? Array yaitu struktur data yang dapat menyimpan sejumlah nilai dengan tipe data tertentu. Paham ya? Atau untuk lebih jelasnya, array yaitu suatu variabel yang terdiri dari sekumpulan data di mana data-data tersebut mempunyai tipe data yang sama. Setiap data disimpan dalam alamat memori yang berbeda yang disebut dengan elemen array. Setiap elemen mempunyai nilai indeks sesuai dengan urutannya. Melalui indeks inilah kita dapat mengakses data-data tersebut. Oke, dipahami dulu. Array itu dibagi menjadi dua. Ada array satu dimensi dan array multidimensi. Kita akan bahas array satu dimensi terlebih dahulu. Oke. Array satu dimensi. Array satu dimensi yaitu array yang memiliki satu tipe indeks. Oke, kalau kita berbicara tentang satu dimensi dalam matematika, itu artinya dia hanya berada pada sumbu X saja. Kalau dalam satu koordinat ya, hanya berada pada sumbu Y saja, atau hanya berada pada sumbu Z saja, seperti itu ya. Jadi satu dimensi itu hanya berada pada satu sumbu saja, gitu ya. Sama seperti array dalam pemrograman, array satu dimensi itu artinya hanya memiliki satu baris data. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke. Ada beberapa langkah sebelum melakukan pemrograman array. Yang pertama, mendeklarasikan dan inisialisasi array. Oke ya. Untuk mendeklarasikan dan inisialisasi array, kita harus membentuk variabel dengan tipe, nama, dan elemen. Di sini saya akan memasukkan beberapa angka. Oleh karenanya, tipe datanya yaitu integer. Maka kita tulis di sini int. Kita beri nama angka-angka tersebut yaitu nilai dan jumlah elemennya atau banyaknya data itu kita buat 6. Jangan lupa titik komanya. Atau int nilai 6 sama dengan kita deklarasikan nilai-nilai yang akan kita berikan. 80, 90, 95, 97, 88 dan 85 tutup kurung
titik koma. Seperti itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Array itu, setiap data dalam array itu disimpan dalam memori yang berbeda yang disebut dengan elemen array. Oke ya. Jadi ini elemen array, elemen array. Di mana setiap elemen itu memiliki indeks sesuai dengan urutannya. Jadi di sini ada nilai 80, 90, 95, 97, 88, 85 secara berurutan, maka indeksnya itu 0 untuk 80, untuk nilai 80, 1 untuk 90, indeksnya 2 untuk nilai 95, indeksnya 3 untuk nilai 97, indeksnya 4 untuk nilai 88, dan indeksnya 5 untuk nilai 85. Jadi penomoran indeks ini dimulai dari angka 0 sampai banyaknya data yang kita berikan. Jadi di sini kita memberikan 6 elemen data sehingga indeksnya dimulai dari 0 sampai 5. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke. Kita lanjut. Step yang kedua, pengaksesan array. Oke. Jadi yang pertama, misalnya kita mau menyimpan nilai 90. Tadi kita sudah berikan indeksnya 90 itu 1. Maka kita buat di sini nama indeks titik koma. Nilai 1 sama dengan 90. Jadi nilai pada indeks ke-1 itu sama dengan 90. Seperti itu. Atau contoh lain, kita mau menampilkan nilai 88 pada indeks keempat. Oke, kita lihat. Kita mau menampilkan nilai 88. Kita lihat lagi yang tadi. Nilai 88 itu terletak pada indeks keempat. Maka perintah yang akan kita gunakan yaitu cout nilai indeksnya 4 titik koma. Seperti itu. Maka nanti yang muncul adalah nilai pada indeks keempat. Berapa nilai pada indeks keempat? 88. Seperti ini. Sampai sini paham? Masih belum jelas ya? Oke, untuk lebih jelasnya di sini saya tampilkan. Ini adalah program dari C++ untuk menampilkan nilai seperti yang tadi kita contohkan ya. Jadi ini contohnya langsung kita ketik di C++. Langkah yang pertama, kalian buka dulu program C++-nya. Klik file, new, search file, terus ketik di sini pagar include IOStream. Untuk apa sih pagar include IOStream itu? Pagar include IOStream itu artinya memberi perintah kepada preprosesor untuk melibatkan file standar IOStream. File IOStream ini merupakan file yang di dalamnya berisi deklarasi pustaka standar input output pada C++. Dan oleh karenanya, fungsi ini selanjutnya akan digunakan oleh program. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ketik using namespace std titik koma. Titik komanya jangan lupa ya. Selanjutnya kita deklarasikan in, tipe datanya integer,
dengan nama nilai sama dengan 78, 85, 88, 90 titik koma. Ini kita deklarasikan nilai-nilainya. Oke ya. Selanjutnya kita beri perintah atau fungsi in main, buka kurung kurawal, tutup kurung. Oke. In main itu merupakan awal dari fungsi utama C++. Fungsi ini merupakan awal di mana program C++ akan mulai dieksekusi. Jadi, fungsi dari kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini artinya perintah atau program yang akan dieksekusi itu dari awal kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup yang ini, seperti itu. Atau saya dari warna lain ya. Jadi program yang akan diproses atau perintah yang akan diproses dari source code yang kita berikan itu dari sejak kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup. Nah, itu fungsi dari kurung kurawal tersebut. Selanjutnya kita beri perintah cout nilai dengan indeks 2 n-line titik koma. Cout itu berfungsi untuk menampilkan perintah yang kita berikan. Sedangkan n-line itu untuk mengganti baris setelah perintah yang kita berikan. Seperti itu. Return 0 itu menyatakan akhir dari fungsi utama. Return 0 artinya fungsi dari in main ini berakhir. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke. Untuk mengetahui apakah perintah yang kita berikan ini sudah benar atau belum, maka kita klik yang ini. Oke. Jadi ini itu disebut dengan compile. Oke. Compile. Nggak usah saya tulis ya. Jadi ini compile. Terus sebelahnya yang ini run. Jadi setelah kita compile, jika tidak ada error, maka kita langsung bisa klik run. Oke ya. Run itu untuk menjalankan proses dan menampilkan hasil dari outputnya. Sedangkan yang ini adalah compile dan run. Jadi menjalankan compile dan run secara sekaligus. Seperti itu. Terserah kalian mau menggunakan yang mana. Jadi setelah kita compile dan run, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Lihat, ini keluar hasil 88. Artinya, bisa kita lihat di sini, kita ingin menampilkan nilai pada indeks kedua. Gitu kan? Sini indeksnya 2. Dari sini bisa kita lihat tadi 4 nilai yang kita berikan. Kalau kita beri indeks pada masing-masing elemen, ini 0, ini 1, ini 2, dan ini 3. Oke, berarti kalau kita beri perintah untuk mengeluarkan nilai pada indeks kedua, maka yang keluar harus 88 gitu ya. Dan ini yang keluar adalah 88. Artinya bahwa perintah yang kita berikan sudah
Benar, seperti itu. Sampai sini paham ya? Bisa.